Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Husnul Khotimah, kelas 5. Kali ini saya akan mempresentasikan seminar pendidikan tentang refleksi dan review PPL 2. Berikut adalah ulasan dari review pembelajaran PPL 2. Pada PPL ini, saya mengikuti beberapa tahapan pembelajaran, yaitu topik 1, 2, 3, 4, dan 5. Pada topik 1, yaitu orientasi, membahas tentang observasi manajemen sekolah. Dari pengalaman tersebut, selain mengetahui informasi, kita juga mengetahui tata cara pengelolaan sekolah seperti kurikulum, sarana dan prasarana untuk mendukung proses pembelajaran yang efektif. Kemudian mahasiswa menjadi paham tentang manajemen sekolah seperti kurikulum yang digunakan, pengelolaan anggaran, dan pengadministrasian serta sarana dan prasarana di sekolah. Kemudian pada topik 2, saya melakukan observasi lingkungan belajar dan karakteristik peserta didik. Dalam observasi ini, saya belajar memahami keterkaitan antara lingkungan belajar dan karakteristik peserta didik. Sedangkan pada topik 3, saya merancang dan melaksanakan pembelajaran untuk siklus terbimbing sesuai dengan lingkungan belajar dan juga karakteristik peserta didik. Nah, pada topik 4, saya juga merancang dan melaksanakan pembelajaran untuk siklus mandiri sesuai lingkungan belajar dan karakteristik peserta didik dan mengikuti kegiatan non-akademik di sekolah. Dan pada topik 5, yaitu kegiatan refleksi dari kegiatan PPL 2. Nah, selanjutnya yaitu review pengalaman belajar apa yang berguna dan menarik. Pengalaman belajar yang berguna dan menarik yaitu ketika saya melaksanakan siklus mandiri pada topik 4. Saya merancang pelaksanaan pembelajaran siklus untuk pembuatan artikel jurnal. Berdasarkan pengamatan di kelas 4B, saya mendapati permasalahan berupa rendahnya aktivitas belajar siswa, sehingga mendorong saya untuk meningkatkan aktivitas belajar siswa pada mata pelajaran IPAS melalui penerapan permainan tradisional. Karena diketahui berdasarkan hasil asesmen diagnostik non-kognitif, yaitu gaya belajar peserta didik mayoritas kinestetik, sehingga menurut saya cocok jika siswa terlibat aktif dalam pembelajaran yang sesuai dengan gaya belajarnya, yaitu permainan tradisional yang identik dengan kegiatan fisik, namun juga kaya akan pengembangan sosial. Nah, selain sosial juga emosional, kerjasama, berpikir kritis, tanggung jawab, dan lain-lain. Nah, permainan tradisional juga baik dalam pengembangan psikologi anak. Anak menjadi lebih bahagia dan ceria. Perilaku anak ini juga berkaitan erat dengan mata kuliah CASEL, di mana penting bagi guru memahami dan mengelola emosi secara baik. Penting pula bagi guru berempati terhadap peserta didik. Dengan mengembangkan sikap CASEL melalui permainan tradisional, siswa akan belajar memahami emosi, menerima kekalahan, dan lingkungan belajar juga berkaitan dengan mata kuliah PPDB atau pemahaman tentang peserta didik dan juga PPAE atau asesmen, di mana pembelajaran perlu disesuaikan dengan gaya belajar dan karakteristik serta kebutuhan peserta didik. Nah, selanjutnya yaitu pengalaman belajar apa yang berguna tetapi kurang menarik. Bagi saya, semua pengalaman belajar berguna dan menarik untuk dipahami. Ketika saya menemukan kesulitan dalam mengendalikan anak yang terlalu aktif misalnya, tak jarang mereka ingin terus bermain dan tidak ingin menyudahi permainan. Sehingga saya harus ekstra menasihati mereka bahwa kita akan bermain lagi lain waktu. Bagi saya, itu suatu hal yang berguna. Kemudian, pengalaman belajar apa yang menarik tapi kurang berguna? Menurut saya, semua pengalaman belajar yang saya dapatkan di PPL 2 menarik dan berguna.
Walaupun ketika saya memperlihatkan video pembelajaran di YouTube, kadang mereka ingin menonton film yang lain sesuai keinginan mereka dan tidak saya turuti. Dan tindakan saya itu kadang membuat beberapa siswa merasa kecewa dan tidak ingin belajar lagi. Kemudian selanjutnya yaitu pengalaman belajar apa yang tidak menarik dan tidak berguna dalam konteks sebagai calon guru. Tidak ada pengalaman belajar yang tidak menarik dan tidak berguna. Bagi saya semua pembelajaran menarik dan berguna untuk masa depan dan pengalaman hidup yang lebih baik lagi. Walaupun saya harus melakukan banyak tahapan proses, namun semua itu merupakan ilmu dan pengalaman baru yang berguna dan menarik bagi saya. Kemudian selanjutnya tentang refleksi pengalaman belajar. Apa yang terjadi? Jadi pada pelaksanaan siklus mandiri, saya menerapkan metode permainan tradisional untuk meningkatkan aktivitas belajar siswa. Nah, pada saat itu siswa memiliki gaya belajar kinestetik dan menyukai permainan tradisional karena menurut mereka jarang memainkannya. Apalagi sekarang semakin modern, permainan tradisional semakin tergerus. Menariknya, saya menerapkan permainan engklek di kelas pada mata pelajaran IPAS. Mereka sangat antusias dan tertarik dalam memainkannya. Mereka juga bersemangat dalam mengerjakan LKPD maupun soal evaluasi. Pertemuan selanjutnya, saya mengganti permainan, yaitu ampar-ampar pisang. Dan ternyata siswa banyak yang tidak tahu permainan tepuk ampar-ampar pisang, sehingga saya harus mengajari mereka terlebih dahulu sebelum pelaksanaan pembelajaran. Kemudian mengapa hal tersebut dapat terjadi? Jadi permainan tradisional menjadi suatu yang baru bagi mereka karena memang sudah jarang ditemui dan dimainkan. Sehingga ketika saya mempraktekkan dan mengajarkan permainan tersebut, siswa sangat antusias dan bersemangat. Bahkan setelah kegiatan permainan selesai, mereka enggan berhenti bermain. Sampai-sampai saya tidak melepas lakban untuk permainan engklek di kelas agar mereka dapat memainkannya di waktu istirahat. Kemudian, analisis artefak pembelajaran. Nah, di sini artefak yang dapat mendukung saya yaitu modul ajar dan juga video pembelajaran. Nah, berikut ini yaitu link drive dari modul ajar yang saya gunakan dan juga video pembelajaran yang saya praktekkan di kelas menggunakan permainan tradisional. Kemudian mengapa artefak ini yang saya pilih? Karena di dalam modul ajar saya menyusun rencana pembelajaran sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Nah, kemudian modul ajar itu juga saya tuliskan penerapan permainan tradisional. Kemudian di dalam video pembelajaran itu memperlihatkan bagaimana saya mempraktekkan permainan tradisional dalam pembelajaran yang saya rancang dalam modul ajar. Kemudian, bagian mana dari artefak ini yang mendukung hasil refleksi saya? Nah, bagian artefak yang mendukung refleksi saya yaitu video pembelajaran yang memuat aktivitas pembelajaran, di mana saya mempraktekkan secara langsung tentang pembelajaran yang mengintegrasikan permainan tradisional di dalamnya. Kemudian rumusan hasil refleksi berupa pembelajaran bermakna. Nah, di sini apabila saya mengajar atau membahas topik ini dengan mempertimbangkan prinsip pembelajaran bermakna yang berpusat kepada siswa, perubahan apa yang akan saya lakukan? Nah, melalui praktik mengajar langsung, maka saya akan lebih memahami karakteristik peserta didik serta cara mengajar yang baik dan benar. Sehingga semakin banyak pengalaman belajar, makin banyak pula cara kita dalam mengajar dan kita akan semakin baik lagi dalam mengajarnya. Kita dapat melakukan beberapa inovasi pembelajaran di kelas seperti yang pertama mengintegrasikan pembelajaran berbasis permainan tradisional yang dikemas lebih menarik, yaitu belajar sambil bermain. Karena pada dasarnya anak-anak sekolah dasar ini kan sangat senang bermain. Nah, kemudian
Mengajak siswa untuk belajar tidak hanya di dalam kelas. Jadi kita dapat mempraktekannya di halaman sekolah atau di mana saja yang bisa kita gunakan sebagai tempat dan sarana untuk proses pembelajaran. Jadi pembelajaran tidak kaku di dalam kelas. Demikianlah tadi presentasi tentang review dan refleksi pengalaman belajar selama PPL 2. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.